Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian kita sama-sama memikirkan, merenungkan lagi soal apakah kita anak Tuhan boleh menyembah patung. Seperti kita tahu, patung adalah buatan tangan manusia, dibuat oleh tukang-tukang patung, ya. Nah, kalau manusia ini menciptakan patung, membuat patung, betapa bodohnya kita kalau kita pencipta menciptakan patung, kita menyembah ciptaan kita, yaitu patung. Itu bodoh apa enggak? Ya Bapak Ibu. Nah, dimaksud patung adalah ukiran-ukiran yang dibuat oleh manusia, termasuk ukiran batu-batu ukiran. Ya, patung itu benda mati yang dibuat oleh manusia. Lalu pertanyaannya, kalau kita manusia diciptakan oleh Tuhan, kita ciptaan Tuhan, seharusnya kita menyembah siapa? Pencipta. Seharusnya kita menyembah Tuhan, bukan kita menyembah patung. Kalau kita menyembah patung, bagaimana ceritanya? Apa patung bisa menyembah kita? Jangan terbalik-balik oleh tipu daya si jahat. Jangan pikiran kita terkecoh oleh pikiran-pikiran yang tidak masuk akal yang dimasukin oleh iblis. Bapak Ibu, kita harus berani bertindak. Berani tegas. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, bukan menyembah patung. Ya. Saya bacakan dari Hosea 13 ayat 2, ya. Dari Hosea 13 ayat 2. Sekarang pun mereka terus berdosa, kata Tuhan, dan membuat baginya patung tuangan dari perak. Ya, patung ada dari perak, dari emas, ada dari kayu, ya. Dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Kecakapan artinya keahlian mereka. Semua itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban padanya, kata mereka. Persembahkanlah korban kepada patung-patung, kata mereka, ya, kata umat Israel. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Lihat kebodohan yang dimasukin oleh si jahat. Masa manusia mencium anak lembu? Kita yang disuruh mengatur alam semesta oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian kita yang disuruh ngatur binatang-binatang, tanaman, semua Tuhan kasih kuasa kepada manusia untuk mengatur bumi ini beserta segala isinya. Di sini manusia mencium anak lembu. Ayat 3, ya. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi. Artinya ada sebentar hilang. Ya. Maukah kita hidup seperti itu? Tuhan marah kalau kita menyembah patung atau berhala. Kita dikatakan akan seperti embun pagi. Ada sebentar hilang. Atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Baru keluar matahari dikit dia udah hilang. Kita akan seperti debu jerami yang diterbangkan badai. Nggak ada artinya. Dari tempat pengirikan. Atau seperti asap dari tingkap atau dari pembuangan asap. Itulah yang akan terjadi kalau kita menyembah berhala. Itulah yang akan terjadi. Hidup kita akan sia-sia seperti debu jerami yang ditiup oleh badai. Kalau kita menyembah patung. Bapak Ibu,
Jangan mau dibodohi oleh cerita-cerita nenek moyang. Jangan mau dibodohi oleh katanya ini patung adalah alat konsentrasi. Tapi waktu kita menyayangi patung, melebihi menyayangi Tuhan, itu sudah berhala. Apapun itu, uang juga begitu. Kita menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi anak, menyayangi segala harta benda, kedudukan, status, nama baik, lebih daripada menghormati Tuhan, itu akan sia-sia karena itu menjadi berhala. Itu menjadi Tuhan kita. Tuhan maunya kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, bukan menjadikan barang-barang mati seperti patung-patung menjadi Tuhan kita, atau menjadikan hal-hal yang duniawi yang sifatnya sementara menjadi Tuhan kita. Itu Tuhan gak suka. Ya. Nah, ayat 6 dari Hosea 13 ayat 6. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Artinya ketika mereka diberkati, dapat makanan yang cukup, ya, setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Apa artinya? Kita kalau diberkatin Tuhan dengan hidup yang enak, kita akan menjadi sombong, meninggikan hati. Hati-hati, meskipun kita anak Tuhan, kita merasa diberkati, kita juga bisa jatuh dalam dosa, kesombongan. Nah, kesombongan itu macam-macam, bisa kesombongan rohani, kesombongan harta, kesombongan nama baik, dan sebagainya. Ya. Hati mereka meninggi. Itu sebabnya mereka melupakan aku, kata Tuhan. Kenapa Tuhan gak suka kalau kita sombong? Tuhan malah mengatakan sendiri, Tuhan Yesus, barang siapa meninggikan diri, aku rendahkan. Barang siapa merendahkan diri, aku tinggikan. Kenapa? Karena waktu kita sombong, waktu kita meninggikan diri, pasti kita melupakan Tuhan. Dan pasti kita bisa merendahkan Tuhan. Ingat, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan sampai kita terjerumus oleh penyembahan berhala atau patung-patung. Dalam hidup kita diciptakan oleh Tuhan, hanya Tuhan yang harus kita sembah. Sampai di sini dulu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nanti kita sambung dalam episode berikutnya. Jangan lupa ya, klik subscribe, share sebanyak mungkin supaya makin hari makin banyak orang lebih dekat sama Tuhan dan diberkati. Sampai ketemu.